Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama aku Nur Hanifah dengan NIM C1C021098. Nah, pada kesempatan kali ini, aku dan teman-teman aku akan membahas materi mengenai konsep pelaporan keuangan sektor publik dengan dosen pengampu Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma, SPD MSI AK. Nah, sebelumnya kenalin teman-teman aku. Ada Safitri Dian Retno dengan NIM C1C021086, Rifki Yus Saputra dengan NIM C1C021088, Muhammad Rius Saputra dengan NIM C1C021099, dan Vira Anggraini dengan NIM C1C021104. Di sini kami akan membahas materi mengenai konsep laporan pada keuangan sektor publik. Untuk materi yang pertama ada perkembangan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Vira Anggraini. Kepada Vira, persilakan. Perkembangan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Beberapa fase penting dalam perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Yang pertama di tahun 1975. Pada tahun ini belum ada sistem akuntansi, yang ada baru sebatas sistem administrasi atau dikenal dengan istilah tata usaha keuangan daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Kemudian di tahun 1979 sampai 1980. Pada saat ini, sistem administrasi pemerintahan masih dilakukan secara manual dan belum dikenalnya sistem komputerisasi yang terintegrasi. Pada tahun tersebut pula, sistem administrasi pemerintahan belum memiliki standar akuntansi pemerintah. Satu-satunya laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah kepada DPR adalah berupa perhitungan anggaran negara yang disajikan berdasarkan sumbangan perhitungan anggaran dari departemen atau lembaga yang disusun secara manual dan single entry. Pada tahun tersebut juga, Departemen Keuangan mulai membuat rencana studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah. Dan hingga akhirnya Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah, yang menjadi pedoman pencatatan keuangan daerah yang pada dasarnya sebatas tata buku, bukan merupakan suatu sistem akuntansi. Kemudian tahun 1986 dibuat desain pengembangan sistem akuntansi pusat dan sistem akuntansi instansi dengan mengusulkan disusunnya bagan akun standar dan standar akuntansi pemerintahan serta pembentukan unit eselon 1 di lingkungan Departemen Keuangan yang memegang fungsi akuntansi dan pelaporan. Lalu di tahun 1987 sampai 1988 mulai dilakukan simulasi sistem manual pada Departemen Pekerjaan Umum, Sosial, Perdagangan pada wilayah Jakarta, Medan, dan Surabaya. Pada saat bersamaan pula timbul pemikiran penggunaan komputer untuk proses akuntansi pada tahun 1989. Usulan pengembangan sistem akuntansi pemerintah berbasis komputer akhirnya disetujui Departemen Keuangan dan Bank Dunia dalam bentuk proyek pengembangan sistem akuntansi pemerintah tahap 1. Tetapi sistem fungsional masih berdasar pada desain manual sebelumnya, belum sampai proses yang menyeluruh yang dapat menghasilkan laporan keuangan. Kemudian di tahun 1992 dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara atau yang disingkat BAKUN yang mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office yang bukan sekedar membukukan, namun memerlukan adanya standar akuntansi pemerintah dan selanjutnya melaksanakan implementasi sistem yang telah dirancang. Selanjutnya fase perkembangan pada tahun 2001 hingga 2002, 2003 hingga 2004, 2005 dan 2010. Kita bahas dulu yang pertama pada tahun 2001 hingga 2002. Jadi pada 1 Januari 2001, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serentak dilaksanakan di Indonesia. Di sini terdapat perubahan format anggaran dan pelaporannya hingga dikeluarkanlah Kemendagri nomor 29 tahun 2002 yang mulai mengenalkan penggunaan akuntansi basis kas modifikasi serta pembukuan berpasangan untuk pencatatan keuangan pemerintah daerah.
Kemudian tahun 2003 hingga 2004, reformasi akuntansi sektor publik itu dimulai dengan diterbitkannya 3 undang-undang keuangan negara, yaitu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya tahun 2005, di tahun ini Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau biasa disebut KSAP itu dibentuk dengan Kepres nomor 84 tahun 2004. Kemudian diubah dengan Kepres nomor 2 tahun 2005, Kepres nomor 3 tahun 2009. Standar akuntansi pemerintahan ini untuk pertama kali dimiliki dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005. Nah, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 ini menggunakan pendekatan Cost Towards Accrual atau CTA dalam sistem pencatatan akuntansinya. Mulai tahun 2005 ini, laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian tahun 2010, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi akrual penuh. Tidak lagi Cost Towards Accrual selambat-lambatnya dilaksanakan pada tahun 2015. Kemudian standar akuntansi pemerintah. Apa sih itu standar akuntansi pemerintah? Standar akuntansi pemerintah itu adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Laporan bisa berupa laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Standar tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, sekaligus juga untuk memberikan peningkatan kualitas dari laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Materi selanjutnya ada prinsip standar akuntansi pemerintahan di Indonesia yang terbagi menjadi 8. Yang pertama ada basis akuntansi. Pada basis akuntansi ini digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional, akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya ada nilai historis. Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas dengan kas yang dibayarkan. Selanjutnya ada realisasi. Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan melakukan pembelanjaan dalam periode tersebut. Selanjutnya ada substansi mengguling bentuk formal. Prinsip ini sebagai informasi yang dimaksudkan untuk menyediakan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Yang selanjutnya ada periodisitas. Anggaran kerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Selanjutnya ada konsistensi. Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama ditetapkan pada kejadian yang serupa pada periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan. Selanjutnya ada pengungkapan lengkap. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah penyajian wajar. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat sangat diperlukan sebagai penyusunan laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa atau keadaan tertentu. Laporan keuangan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai tujuan dan fungsi dari laporan keuangan pemerintah. Adapun tujuan dan fungsi laporan keuangan pemerintah, yaitu memiliki dua tujuan umum, yaitu yang pertama adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban, accountability, dan pengelolaan stewardship, serta untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk pertama, membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan lainnya, dan membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Baiklah, materi selanjutnya itu siapakah pengguna laporan keuangan pemerintah. Menurut GASB, pengguna laporan keuangan pemerintah dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada masyarakat, di mana masyarakat inilah pemerintah bertanggung jawab padanya. Yang kedua ada legislatif, yaitu legislatif dan badan pengawas yang secara langsung mewakili rakyat.
Dan yang ketiga yaitu kreditor. Investor dan kreditor yang memberikan pinjaman dan atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman. Selanjutnya, laporan keuangan pemerintah berdasarkan SAP. Sebagai pemegang amanat rakyat, pemerintah Indonesia wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN dan APBD dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Laporan keuangan yang dituntut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut merupakan laporan keuangan jenis General Purpose Financial Statement atau yang biasa disebut laporan keuangan umum. Laporan keuangan umum adalah laporan yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan negara, di antaranya yaitu pengguna seperti masyarakat, DPR atau DPD, investor atau kreditor, dan manajemen pemerintah dan lembaga internasional. Nah, teman-teman, itu tadi materi mengenai konsep laporan keuangan sektor publik. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.